Ibu, yuk kita sama-sama doakan juga saudara kita di mana? Di Palestina. Masya Allah, Palestina menyatukan hati kita semua. Semuanya, umat beragama semuanya kemarin kumpul di mana? Di Monas, itu luar biasa. Pas bareng sama Semarang, pas bareng sama Banjarnegara. Ada yang ikut yang ke Banjarnegara? Wonosobo udah duluan padahal ya? Udah duluan. Masya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah, ini saya masih nggak nyangka ini malam-malam banyak yang ngaji kayak gini nih. Jadi nervous saya, grogi. Gitu ya. Nah, belum. Masih ada yang datang lagi? Masih ya. Belum ada makhluk halus sekitar kita ya. Nah, kita langsung kembali kepada tema antara syirik dan musyrik. Iya, ternyata Pak. Jadi gini Pak dan Ibu, saya itu kalau safari dakwah itu tujuan saya cuma satu. Saya menerapkan, menegakkan apa yang Allah sampaikan kepada kita Pak. Setiap khutbah Jumat kan ada ya. Bapak-bapak kan biasanya khutbah Jumat dan juga ikut Jumatan. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Selalu membawakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nih yang perlu kita perhatikan. Apa itu Ibu? Jangan sekali-kali ibu dan bapak meninggal kecuali dalam kondisi muslim Islam. Mau nggak kira-kira Islam kita ditukar sama uang 200 juta? Mau? Nggak mau. Wes pokoknya kayak gini kondisinya, yang penting saya mati dalam kondisi muslim. Dan tetapi ibu dan bapak, ini adalah musibah. Ada musibah yang besar. Bapak dan ibu pernah dapat musibah nggak? Siapa yang pernah dapat musibah ngacung? Yang nggak ngacung berarti semoga Allah kasih musibah biar ngerasain. Semuanya dapat musibah ya? Ya. Apa musibah terbesar bapak dan ibu? Apa? Apa coba? Loh, katanya udah pernah kena musibah. Apa musibah terbesar? Ada yang jawab meninggalkan sholat, ada yang motornya hilang, terus ada yang kolornya kintir. Nah, macam-macam lah musibah tuh. Musibah kan yang mengganggu ketenangan hati kita. Ada yang sendalnya putus, ada lagi apa? Ditinggal meninggal orang yang kita cintai. Bahasanya ya seperti itu musibah. Nah, musibah yang terbesar ternyata bukan itu Bapak dan Ibu. Tolong perhatikan baik-baik ini, tolong perhatikan. Apa? Musibah yang terbesar itu di dalam Islam disebut sebagai syirik. Allah ancam kita dengan surat An-Nisa ayat 48. Tuh catat. An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa kecuali dari dosa syirik tersebut. Maksudnya apa Bu Asifah? Tolong tafsirkan. Menurut tafsir ulama, di 3 ulama ya, tafsir Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, dan Imam Jalalain, semuanya sama. Artinya apa? Ibu bapak kalau punya dosa selain dari dosa syirik, belum pernah bertobat tapi sampun sedo. Apa sedo? Wafat, Allah masih bisa ampuni dosa jenengan. Ini nuwun sewu banget ya. Misal kita pernah mencuri, kita mati belum pernah bertobat, Allah masih bisa ampuni dengan cara apa? Minimal kita punya salah satu dari 3, salah setunggal dari 3. Apa itu yang pertama? Amal jariah yang terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak yang soleh dan tapi kalau ibu dan bapak meninggal sedo, belum pernah bertobat dari dosa kesyirikan, maka tidak akan lagi ada ampun baginya. Finnari jahannam khalidina fiha abada. Dan neraka jahanam selama-lamanya. Itu Allah yang katakan. Nah, makanya syirik ini sangat berbahaya. Gitu loh. Nah, syirik sama musyrik ini apa sih? Kok sering kewalak-walik, kebolak-balik ya? Coba ibu dan bapak tahu alat musik gitar? Pemainnya disebut apa Pak? Gitaris. Kalau drum itu disebut apa pemainnya? Drummer. Kalau tukang ecek-ecek pemainnya apa disebut? Ecek-ecekers. Nah, itu dia. Jadi begini Bu, orang yang melakukan syirik Pak disebut orang musyrik. Orang yang nggak mau menyembah Allah disebut orang kafir. Begini loh Ibu dan Bapak, saya sedikit tambahkan edukasi atau pemberitahuan. Sebenarnya saya nggak tega loh ketemu sama orang yang tidak Islam itu dengan kalimat non muslim. Nggak tega saya. Pak, perhatikan secara bahasa non itu tidak, muslim itu selamat. Berarti kita nyumpahin orang itu, mendoakan orang itu agar tidak selamat. Padahal kafir itu adalah bahasa yang paling halus banget. Kalau di dalam bahasa Jawa kan ada ngoko, ada bahasa biasa, terus ada kromo inggil. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya balaghah. Nah, kafir ini artinya adalah menutup diri. Artinya orang-orang yang tidak berislam masih menutup
diri, nanti hatinya bisa terbuka dan bisa masuk Islam. Nah, orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah orang kafir. Itu orang yang menutup diri. Nah, orang yang melakukan kesyirikan, dia adalah orang yang musyrik. Nah, ini hati-hati banget kita agar kita segera bisa bertobat dari dosa apa tadi? Syirik. Menurut ibu dan bapak, syirik itu apa sih? Ayo pak, apa pak syirik pak? Yang bisa jawab, nggak ada hadiah. Menyekutukan Allah, apalagi syirik? Menyembah selain Allah, apalagi? Riya termasuk syirik kecil, betul. Apalagi syirik? Kok sepi nih syirik? Siapa yang pernah melakukan kesyirikan? Masa malu-malu? Berarti semuanya bertauhid nih. Mandi kembang? Mandi kembang boleh nggak? Ya boleh aja. Mandi kembang, nanti dulu, nanti kita bahas. Ini menarik nih ya. Mau tahu nggak syirik itu apa? Syirik itu bukan hanya menyekutukan Allah, terlalu sempit. Padahal syirik itu meluas. Nah, silakan ditulis. Syirik adalah apa? Orang yang menyekutukan Allah, orang musyrik. Nggak, syirik itu apa? Kalau menyekutukan Allah, misalnya Allah disembah, berarti kita menyembah selain Allah, itu bukan syirik lagi, dia sudah jatuh kafir itu. Nah, udah jatuh kafir, beda lagi, bukan orang musyrik saja itu. Nah, apa kira-kira? Kalau orang musyrik itu pak, dia mengenal Allah, tapi dia, nah ini dia apa itu syirik. Syirik adalah mengambil hak-haknya Allah, tuh ditulis. Haknya Allah itu apa? Melindungi kita. Apalagi? Haknya Allah selain melindungi kita, memberikan rezeki. Ingat, tauhid adalah mengesahkan Allah dengan yang semurni-murninya. Artinya apa sih Abu Asifah? Kita yang menguasai diri kita semuanya, yang menguasai kedalaman lautan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai jodipati, jodoh dan mati itu siapa? Yang memberikan anak itu siapa? Yang memberi rezeki siapa? Dan kita harus beribadah kepada Allah saja. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Caranya jenengan tadaburi. Arti tadaburi itu apa Ibu? Pak, tadabur itu memahami Asmaul Husna. Wonten pinten Pak? 99. Salah satu dari Asmaul Husna itu ada yang disebut sebagai Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq Pak? Yang maha memberi rezeki. Tolong diyakini betul. Yang mampu memberikan rezeki hanyalah siapa? Gak ada satupun zat, mau itu manungso, jin, hewan, gak bisa ngasih rezeki kecuali siapa Pak? Nih baru Islamnya kuat jenengan. Pertanyaan saya, kalau ada orang pesugihan, dia sugih, yang ngasih sugih siapa? Jin apa Allah? Dengan cara syirik ke Allah. Jin apa Allah? Loh, kok cepet banget pindah akidahnya ini. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Esa itu tunggal, satu, tunggal, berdiri sendiri. Semua kekuasaan dimiliki Allah. Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus Al-Ghaffar, Allah maha pengampun. Allah itu Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Gak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali siapa Bu? Nah, berarti kalau pesugihan siapa yang kasih rezeki? Tetap Allah, nggak bisa jin kasih rezeki. Ada orang berobat, ya jin juga nggak bisa jadi perantara. Allah langsung kasih. Nah, ada orang yang berobat ke mana tuh? Yang waktu di Jombang waktu itu ada Ponari Sweat. Apa Ponari Sweat yang air dicelup itu? Orang berobat ke dukun Pak. Kalau dukunnya asli sembuh Pak, langsung mari, langsung waras. Siapa di sini ada dukun kah? Nggak ada ya. Nah, orang yang berobat ke dukun juga sembuh. Tapi yang menyembuhkan siapa? Berarti boleh dong ke dukun. Betapa banyak koruptor itu mereka nggak sholat tapi mereka kaya raya Pak. Betapa banyak orang-orang yang zalim, yang jahat tapi hidupnya enak-enakan, nggak sholat. Itu orang-orang Zionis Israel enak-enakan toh. Nah, kalau ada orang yang nyari pesugihan dia sugih, dia berobat ke dukun lalu dia sembuh. Ini bukan tanda cintanya Allah, tapi ini adalah tipuan dari Allah yang berupa istidraj, tipuan dari Allah Bu. Kalau Allah membenci hambanya, Allah akan biarkan dia dalam bergelimang
harta dan kenikmatan, tapi dia meninggalkan Allah. Sholatnya sehari sekali tok. Kapan itu? Maghrib, tapi dia sukses terus. Hati-hati, dia sedang ditipu oleh siapa? Allah. Hati-hati, hati-hati. Yang sehat, yang belum tua, ke pengajian aja males, hati-hati itu istidraj. Kesehatannya menjadi azab nantinya. Makanya yuk kita semangat untuk bermajelis taklim. Nah, syirik tadi adalah mengambil hak-haknya Allah. Allah yang mampu menyembuhkan. Allah yang mampu apa? Memberikan rezeki. Nah, maka kita harus tinggalkan perkara kesyirikan. Musyrik itu apa tadi Bapak dan Ibu? Musyrik adalah pelaku syirik. Itu jawabannya. Nah, kapan jenengan terjerumus pada lembah kesyirikan? Ini juga penting. Kapan Bapak melakukan kesyirikan? Kalau orang awam bilang datang ke dukun, berobat ke dukun, terus nyari rezeki dengan cara bertapa. Kalau enggak nyari togel. Masih musim enggak sih togel? Ngomong-ngomong enggak ya? Dimusimin dong. Jangan. Oslo, judi belum syirik tapi dosa besar juga termasuk. Nah, kira-kira apa? Coba contohkan kepada saya. Contoh syirik itu apa sih? Selain datang ke dukun dan pesugihan, apa Pak? Sesajen, betul. Apa lagi? Apa Pak? Ngingu tuyul. Iya, betul. Lu ada Bu, dalam Islam ada itu. Siapa di sini ngingu tuyul? Ayo ngaku. Ngingu tuyul. Bu, ini ada yang menarik loh. Saya seneng tadi ketemu di Dieng ya. Dieng itu kan terkenal dengan nah ini di syuting lagi, nggak enak ya. Nanti bergesekan dengan budaya. Nggak apa-apa, tapi kita bahas ya. Coba, saya pengen kenalan. Ini dusun Seribit betul Bu? Kelurahan apa? Wonolelo. Kabupaten Wonosobo kan? Saya tahu, berarti saya sakti. Nah, coba sebutkan nama-nama setan yang ada di Seribit. Satu. Oh iya, ayo satu. Apa? Kuntilanak, kuntil bapak, kuntil pak D, kuntil bude. Aduh, banyak banget ya. Apa tuh? Gendruwo. Terus apa lagi? Pocong. Terus apa lagi? Mana yang paling ditakuti masyarakat sini? Apa? Buto hijau? Apa? Banyak banget ya setannya ya. Sekarang ngaku, tolong ngaku Pak, biar pengajian ini bermanfaat, jenengan pulang bawa ilmu yang sahih dan bermanfaat. Siapa yang masih takut sama setan jin ngacung? Oh, wani kafe ini berani. Coba, siapa yang takut? Gak ada yang takut? Ya udah, awas kalau bohong, ini masjid. Kedua, saya sedang dalam perjalanan dakwah, safari dakwah, doanya insya Allah makbul. Yang pertama saya doakan jenengan semuanya istiqomah di dalam Islam. Allah teguhkan iman kita sampai kita mati. Ketiga, semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah atau syahid fisabilillah. Yang keempat, tadi yang ngacung takut bagus, yang nggak ngacung tadi yang ngaku berani, semoga nggak berbohong. Tapi saya doakan semoga nanti malam Bapak dan Ibu ketemu sama pocong, amin. Iya, termasuk kesyirikan jenengan kalau ketemu pocong kabur. Nggak boleh itu. Nanti jangan kalau ketemu kuntilanak gimana? Kalau ketemu kuntilanak gimana adabnya sebagai muslim dan muslimah? Dibacain apa? Ayat kursi. Serius? Saya kok nggak yakin. Ada kakinya begini-begini di atas gitu. Terus ngetawain kita. Terus jenengan mau baca ayat kursi? A'udzu. Apa namanya? Tahu saja nggak beres kan? Malah nanti jadi apa? Kagok gitu loh. Apalagi yang sekarang yang lagi viral itu. Kiu gitu. Ada aja itu ya. Jadi jenengan kalau ketemu sama kuntilanak atau pocong bukan dibacakan ayat kursi, bukan dibacakan doa, itu salah. Mau tahu nggak gimana caranya? Makanya kan banyak kiai yang bilang kan, guru-guru kita loh, kiai kita dari zaman dulu di pondok-pondok bilang, kalau ketemu pocong itu ya, sering apa kira-kira? Dibacakan Al-Quran kok dia malah joget-joget, gak kabur. Kenapa kira-kira? Emang gak kayak begitu caranya. Gimana caranya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Oh, semangat saya kalau gitu. Baik, kita jelaskan ya. Pokoknya jenengan harus fokus ini ya, nggak mau diganggu sama setan. Hati-hati yang ngantuk-ngantuk ini ya. Hati-hati. Nanti kalau udah agak ngantuk, saya akan terapkan jurus saya nanti.
HP-nya sudah di silent, kecuali yang buat nyatet, HP sudah di silent. Nanti kalau ada HP yang bunyi, diwakafkan untuk Masjid Al-Muttaqin. Ya, untuk apa nih? Untuk bayar listrik. Gitu, insya Allah ya. Ini nih, menarik nih. Sekarang sebelum saya jelaskan tentang jin, ini ilmu yang langka loh. Jarang ada ustadz dan kiai yang mampu membahas tentang seluk-beluk alam jin. Sehingga masyarakat nggak takut lagi sama jin. Tapi sebelum itu jenengan harus tahu tadi, dosa yang paling besar dalam Islam itu dosa apa? Syirik. Itu hati-hati dengan dosa syirik, bahkan tidak akan Allah ampuni. Nah, kapan sih manusia, kapan sih ibu dan bapak itu terjerumus pada lembah kesyirikan? Kapan? Kebanyakan 89 sampai 90% umat Islam di Indonesia terjerumus pada lembah kesyirikan adalah saat mereka sakit, Pak. Saat sakit, Bu. Jenengan pernah sakit nggak? Dikasih 3 kali 1, disuruh minum rutin. Manis atau pahit 3 kali 1 itu? Pahit. Kenapa Bapak mau minum? Mau sembuh. Disuntik geli enak atau sakit? Sakit. Kenapa jenengan mau disuntik? Pengen sembuh. Sekarang ada orang yang tangan dan kakinya diamputasi, Pak, karena dia pengen sembuh. Terus pertanyaan saya, kalau jenengan sakit gak sembuh-sembuh, berobatnya kemana? Jujur. Jujur. Lah iya, ke dokter gak sembuh-sembuh, ke medis, terus berobatnya kemana? Alternatif. Di sana kita datangi kiai, ustadz, haji ya. Sekarang dukun nggak ada, Pak. Bener, Bu, nggak ada dukun. Yang ada itu adalah nih istilah baru dan keren. Uskun, kikun, guskun. Saya nggak ngada-ngada, Pak. Iya. Itu jelek-jelekin nama ulama, tau nggak? Gus itu adalah orang yang masya Allah ya, yang anak kiai, yang memang dia itu bisa dipercaya. Loh, di Indonesia kan wonten kan guskun yang kemarin rame di Blitar tuh. Yang ribut sama pesulap merah, nah, yang pakai keris bisa kretek 5 juta itu, nah itu dia. Uskun itu apa? Ustadz dukun, kiai dukun dan haji dukun. Hati-hati jangan sampai tertipu. Nah, ciri-ciri mereka apa? Nah, nanti kita bahas. Ini menarik. Nah, sekarang ditulis dulu, kapan manusia melakukan kesyirikan? Ini penting, saya ulang-ulang terus biar jenengan tahu. Kapan sih bapak dan ibu melakukan kesyirikan biar cepet disadarin gitu loh. Kalau ini tuh syirik, jadi kita harus tinggalin, nggak apa-apa. Karena kebenaran harus disampaikan walaupun pahit. Masa sih? Nggak apa-apa. Yuk kita bahas. Kapan manusia melakukan kesyirikan? Ditulis di bawahnya, adalah ketika manusia meyakini. Nanti pelan-pelan ya. Adalah ketika manusia meyakini. Pak, kalau yakin itu dalam hati atau di depan mata? Dalam hati. Bapak yang ditanya, ibu yang jawab. Luar biasa. Ketika manusia, kita nih manusia meyakini. Di bawahnya 1, benda. Benda tuh barang-barang, Pak. Yang kedua, Pak, meyakini binatang. Binatang tuh hewan-hewan. Yang ketiga, suatu hal yang terjadi. Saya ulangi. Kapan manusia melakukan kesyirikan? Adalah ketika manusia meyakini 3 hal. Yang pertama, benda. Kedua, binatang atau hewan. Yang ketiga, suatu hal, silakan ditulis lagi, yang diyakini, Pak, bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan mudarat, keburukan, maka jenengan sudah berbuat syirik. Gimana tadi? Bisa diulangi nggak? Ketika ibu dan bapak melakukan apa? Meyakini. Yang pertama apa tadi? 1, 2, 3 yang keras. Benda, bagus. 2, binatang atau hewan. 3, suatu hal yang terjadi. Kalau bapak dan ibu yakini bisa mendatangkan apa? Manfaat atau mudarat, keburukan, maka jenengan sudah berbuat syirik. Saya contohkan ya. Saya Abu Asifah, Pak, punya keris syirik napa mboten? Saya punya keris syirik napa mboten? Boten. Punya syirik itu angsal atau boleh, asalkan buat apa? Jual beli, koleksi atau hiasan boleh. Tetapi kalau ibu dan bapak yakini ini keris, kalau malam 1 syuro itu kalau nggak dimandiin, kalau dimandiin buat apa? Buat merawat nggak masalah lah, nggak masalah. Tapi kalau ini kalau nggak dimandiin nanti sekeluarga kita akan mendapat mudarat, bala. Jenengan sudah berbuat syirik. Kenapa? Yang mampu memberikan manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Tuh namanya tauhid tuh. Punya batu ali syirik napa mboten? Boten. Kalau diyakini bisa menglariskan penglaris syirik napa mboten? Baru syirik. Itu dia caranya. Makanya nggak perlu pakai
Penglaris. Nanti jenengan pakai penglaris, ternyata benar-benar laris, itu yang disebut sebagai istidraj. Allah nipu jenengan. Dan kalau mati hati-hati, mati itu kapanpun loh. Bisa jadi jenengan duluan, saya belakangan, bisa jadi saya belakangan, jenengan duluan. Ya saya sih ikhlas, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, kesyirikan pada binatang. Apa contohnya? Kejatuhan cicak mau dapat apa Pak? Sial. Kejatuhan tokek ya pasti sial digigit. Ya. Nah, ngelindes kucing Pak mau dapat apa? Bala biasanya, musibah. Harus dikubur pakai kain kafan, kalau enggak pakai baju sendiri kalau di Weleri. Ya kesenangan kalau yang ngelindes perempuan. Lah, bapak-bapaknya. Nah, kalau ngelindes kucing, saya kasih tahu ibu, ditinggalin aja nggak apa-apa. Kalau jenengan nggak sengaja. Tapi kalau jenengan punya keprihewanan atau kepribinatangan atau mesake, boleh kok dikuburin, silakan monggo. Tapi keyakinan dalam hatinya dihilangkan. Apalagi nih, yang ketiga apa tadi yang ketiga? Suatu hal yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan, kita bahas tentang benda. Coba ibu, saya tanya, ini ibu nih, biasanya nggak meleset, pasti ada. Coba, kalau yang hamil, biasanya pakai bawang merah, bawang putih, apa fungsinya? Bener, nggak pernah. Ada gunting, ada apa lagi tuh? Ada peniti, ada sekop, ada linggis, ada macam-macam. Iya, udah kayak kantong Doraemon aja itu ibu-ibu. Terus, ini kalau di Jakarta ya, nggak tahu saya kalau di Wonosobo. Biasanya kalau lagi ini nih, kalau lagi dirias, tahu dirias pengantin, biasanya di bawah bangkunya tuh dikasih silet, uang sama jarum. Nah, biar nggak disalahi wong katanya. Terus apa lagi? Biasanya ini nih, kalau mau laris itu ngambil pususan tuh cucian beras itu, ditabur-taburkan depan tempat usahanya biar laris, itu juga syirik. Apalagi? Nih, kalau mau nikah, pas hari nikahnya, biasanya kalau di Jakarta itu perempuan yang mau nikah itu celana dalam bekasnya dilempar ke genteng. Di sini ada nggak? Ada. Biar apa Bu? Biar nggak hujan. Ada Pak? Bener kan saya? Dibilang saya sakti kok nggak percaya. Gitu. Ada itu. Terus gini, Ustadz saya cek-cek rumah tangga. Ya udah, saya. Oh iya, biasanya saya ada proyektor. Memang ini sengaja nggak bawa. Biasanya itu ada celana dalam yang diikat antara suami istri. Tapi cerai-cerai juga. Ada aja dukun. Dukun itu kalau nggak nipu ya pencabulan biasanya seperti itu ya. Apalagi di benda banyak kok. Nih perhatikan saya. Ini juga banyak nih yang pakai. Tapi rata-rata ibu-ibu. Apa Bu? Puser bayinya masih disimpan. Ada nggak? Kalau ada nanti dikubur. Ada. Wis tahu ya, sudah tahu. Nah itu dia. Hati-hati. Mitos, iya mitos itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara antropolog, sejarah atau secara sains, nggak bisa. Secara imaniah juga nggak bisa. Nah yang laki-laki, saya juga nggak yakin ini kalau semuanya adalah muwahhid sejati. Coba yang dulu pernah nelan gotri. Gotri ditelan, emang nasi goreng nggak, apa pisang goreng nggak kurang enak. Badannya dirajah. Apalagi? Gini loh Pak. Nggak apa-apa, saya senang kok menyampaikan meskipun ada resiko, karena dakwah tauhid itu taruhannya adalah leher kita terpotong, taruhannya nyawa Pak. Sedikit ustadz atau ustadzah itu yang mampu berdakwah tauhid, tapi kita sampaikan. Betul ibu dan bapak, ulama itu zaman dulu ada yang menggunakan Al-Quran sebagai jimat. Tulis ayat Al-Quran, lalu apa? Ditempelin. Tapi apa kata Rasulullah? Lepaslah itu karena tidak akan ada keberuntungan. Nah maka ada oknum-oknum kiai dan ustadz itu yang menggunakan Al-Quran itu sebagai azimat. Azimat Pak, raja-raja biasanya ditempel di atas pintu. Masih ada yang punya nggak? Itu adalah benda yang biasa ibu yakini, bapak yakini bisa mendatangkan manfaat, menjaga keluarga, maka itu adalah syirik. Bukan saya Pak, demi Allah bukan saya mengatakan. Rasul katakan apa? Man ta'alaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggunakan tamimah atau tamaim azimat, maka dia sudah berbuat syirik. Ingat, jimat itu kalau hilang jenengan deg-degan. Nah, deg-degannya itu sebenarnya nggak boleh. Kita harus takut hanya kepada siapa? Allah. Nah, maka kalau nanti pulang jangan malu. Semua tulisan-tulisan raja Arab itu tidak semua yang dari Arab itu dari Islam Pak. Orang Nasrani dari dulu di Arab juga banyak. Orang Yahudi di Arab juga banyak.
Jadi kalau ada yang ditempel-tempel di atas pintu untuk jaga-jaga, ya udah menghormati kiainya, nggak usah laporan, copot saja lalu dibakar. Terus ada yang pakai sabuk kekebalan tuh, ada yang pakai rompi ontokusumo, biar kebal dibacok, apalagi yang gitu. Gimana syahidnya kalau kita perang kalau kebal coba? Ada loh yang ditembak itu benar-benar kebal. Untuk apa? Itu tipuan dari setan. Islam tidak mengajarkan ilmu kebal, tapi di antara kita kaum muslimin yang belajar kebal. Orang Yahudi nggak ada belajar kebal. Orang Kristen nggak ada belajar kebal. Orang Islam kok belajar kebal? Saya tanya untuk apa? Ya, Nabi Muhammad itu kebacok pak ininya nih, menganga. Terus apa? Giginya itu apa bahasanya? Poel itu, potol. Ya hancur kenapa? Kena tombak. Terus ibu tahu Umar bin Khattab matinya kenapa? Ditikam pak ketika sholat subuh. Ali bin Abi Thalib dihabisi sama Khawarij ketika baca Quran, dibacok-bacok, dicincang-cincang. Lah kok Indonesia, ayo berangkat ke Palestina, siap, kebal gitu, untuk apa gitu loh. Gimana mati syahidnya nanti? Nggak mati-mati dong. Bahkan ada yang belajar di Jawa Timur itu karena terobsesi sama film Angling Dharma, pengen punya Pancasona, sama pengen apa? Rawa Rontek, nah, atau Lembu Sekilan. Apa tuh Lembu Sekilan? Macam-macam lah, Halimun Petak dan lain-lain itu ya, macam-macam. Nah, tolong Bapak dan Ibu, kalau wis kadung atau sudah terlanjur dulunya pernah melakukan seperti ini, yuk kita sama-sama beristighfar, sama-sama meminta ampun kepada siapa? Allah. Udah, yang penting kita polosan aja lah jadi orang. Pakai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Oh, itu dia. Udah tahu ya kapan kita melakukan kesyirikan. Terus yang ketiga apa? Suatu hal yang terjadi pada diri kita. Contohnya apa? Ada orang yang nyapu itu pak, nggak mau dari dalam keluar, maunya dari luar ke dalam. Biar apa? Biar rezekinya utuh. Bener nggak? Ibu ada yang keyakinan kayak gitu nggak? Ada. Nih kedutan di tangan mau dapat apa? Kedutan di tangan mau dapat uang. Nah, jadi peramal kita enggak. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Saya tahu kok. Saya juga dari Jawa pak. Saya mempelajari antropolog juga, saya juga belajar, saya juga ngisi di kementerian, ngisi di universitas. Ya, saya dari Jawa Timur, ya, Bapak dan Ibu saya dari Malang, tapi saya lahir di Jakarta. Jadi saya kurang bisa bahasa Jawa halus, tapi saya mempelajari apa itu kejawen. Ya, nggak apa-apa, ada orang kejawen dengar nggak masalah, karena kejawen bukan Islam. Ini hak saya karena jenengan adalah orang Islam. Hak saya untuk mengajak jenengan menuju surganya Allah, meskipun saya nggak tahu saya masuk surga atau tidak. Itu hak saya sangat berani itu. Kejawen aja sudah, Kristen aja sudah. Kalau kita Islam ya kita Islam, yuk kita ke surga bareng gitu, gampang ya. Kejawen biar kejawen, nggak usah dicampur-campur dengan Islam ya Islam, nggak usah Islam ke Jawa-Jawaan gitu. Islam ke Arab-Araban juga nggak ada. Orang Arab itu nggak ada yang pakai hijab ibu. Saya jelaskan, kan ada orang kan yang bilang nggak usah pakai hijab kayak wong Arab aja. Orang Arab itu tidak pakai hijab kalau Anda tahu. Islam yang menghijabkan wanita. Orang Arab itu pakainya kotang doang pak, sama apa rok nari-nari perut itu orang Arab. Tapi orang yang mengatakan syubhat, mengatakan wis toh ora usah ke Arab-Araban nganggo gamis kayak wong dasteran, itu dari Islam. Orang Arab gak ada yang pakai daster, gak ada yang pakai gamis. Orang Arab biasa saja gitu loh pak, paham gak? Yang nyuruh wanita ini untuk berhijab itu siapa? Allah. Surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi hijab itu harus dipakai nggak ibu? Nah yang laki-laki nggak usah ikut-ikut berhijab, nggak usah latah. Bu, Pak. Nah ini kayak dai-dai Jawa tuh begini biasanya. Pak, kalau sholat itu laki-laki wajibnya kemana? Mantap. Ibu sholatnya lebih baik di mana? Di rumah. Tapi ke masjid Angsal atau Pembotan? Angsal nih direkam. Nanti saya dipelintir lagi. Wanita itu boleh pak ke masjid boleh, tapi laki-laki wajib ke. Ada nggak suaminya masih sholat di rumah? Masih. Kasihmu kena, pak. Kamu menjadi laki-laki soleha. Salat ke masjid ya apa-apa. Ya mungkin dengan tertawa ringan ini nanti jenengan bisa terdorong untuk masuk ke masjid. Nah dimanapun masjidnya monggo. Yang penting kita jangan tinggalkan masjid. Ayo kita sama-sama gandengan tangan membangun Indonesia, mendoakan saudara kita dimanapun mereka berada. Karena nanti di akhir zaman Islam akan kembali diangkat oleh siapa? Allah. Insya Allah kita yang pasti menang. Karena ini adalah agama yang paling benar. Inna dina indallahil
Islam. Tuh, cukup bagiku Islam. Wis, alhamdulillah. Karena Islam ini lebih mahal daripada Pajero Sport, lebih mahal dari Alphard, lebih mahal dari Land Cruiser, lebih mahal dari Lamborghini gitu. Kenapa? Islam ya. Di dalam Islam Allah tidak memilih istri Nabi Nuh alaihissalam. Dalam Islam juga Allah tidak memilih ayahanda dari siapa? Nabi Ibrahim. Tapi Allah memilih Anda untuk menjadi Islam. Ini luar biasa. Sekarang saya kasih tahu ilmu tadi tuh. Apa tadi? Ilmu apa tadi? Ya, agar Anda tidak takut sama jin. Caranya gimana tuh? Nah, kita ketahui dulu. Jin. Apa itu jin Bapak dan Ibu? Ada jin, setan, sama iblis. Silakan ditulis. Jin, setan, iblis. Ini tiga-tiganya beda. Saya percepat aja ya, biar gak kemalaman. Jin itu adalah makhluk Pak, sama kayak manusia. Jin itu makhluk. Makhluk ya. Kalau setan itu kata sifat, bukan makhluk. Jadi kuntilanak pocong itu bukan setan, salah. Dia adalah jin. Setan itu sifat. Kayak baik, pelit, jahat, ketus. Itu sifat atau makhluk? Sifat. Tuh, setan itu sifat. Iblis itu apa iblis? Iblis adalah bangsa jin yang ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat. Jadi cuman iblis aja yang umurnya sampai hari kiamat, satu jasad saja. Dan artinya semua jin yang di sekitar kita ini bisa mati seperti matinya manusia. 3 tahun meninggal, 4 tahun meninggal, 10 tahun meninggal. Dan jin bisa dibunuh kecuali iblis, nanti Allah yang mematikan. Gimana cara membunuh jin? Ayo, kasih tahu saya. Masukin ke botol. Dibacain ayat kursi. Dibakar pakai, aduh itu konten-konten peruqyah halu itu. Membakar jin dengan ayat ini. Gak bisa Anda membunuh jin. Allah alam. Nah, tapi Anda bisa membunuh jin. Saya kasih tahu caranya ya. Dibilang ini adalah ilmu yang sakti. Dan ini sahih, bisa langsung dipraktekkan. Ini bukan hanya dusta saja. Ini bisa dengan langsung praktekin nanti malam ya. Karena semua tadi semoga nanti malam ketemu sama Amin. Siap-siap. Siap-siap ya. Kapan kita bisa membunuh jin? Sekarang di depan saya Ibu lihat. Ada apa ini Bapak dan Ibu? Air. Saya isi ikan cupang. Apa sebutan sini ikan cupang? Sama lah ya. Gimana caranya ikan cupang ini bisa keluar? Diambil, kalau enggak dikobok. Apa yang terjadi dengan ikan cupangnya? Gimana? Apa yang terjadi sama ikan cupangnya kalau di daratan? Mati, betul. Manusia bisa masuk ke air juga Bapak dan Ibu, tapi lama-lama mati. Nah, kapan jin bisa dibunuh oleh manusia? Ketika jin masuk ke alam manusia. Ini disebut sebagai tasyakul atau penjelmaan atau penampakan. Ketika ada jin nampak, ibu dan bapak tolong banget jangan lari. Demi Allah jangan lari. Terus gimana caranya? Ambil celurit, ambil golok, ambil batu, ambil ulekan yang bekas ayam geprek. Terus diapain? Dipukulkan, ditusukkan atau disabetkan. Dia akan terkena seperti terkenanya manusia. Ingat Pak, ingat Bu. Jadi jin itu kalau sudah nampak ditebas saja dia akan mati seperti matinya manusia. Loh, nggak tembus ta, nggak bahaya ta, enggak. Gitu ya. Jadi yang tembus itu pembodohan Pak. Itu film-film hantu saja. Kalau jenengan tahu kuntilanak, langsung tebas dia. Dia tidak akan bisa tembus dan dia nggak bisa kabur, dia nggak bakal bisa hilang. Dalilnya mana? Ammar bin Yasir ngambil batu, dikeprukin di hidungnya jin, itu pecah. Terus Khalid bin Walid baru masuk Islam, nggak nunggu jenengan harus jadi orang yang soleh atau soleha, enggak. Khalid baru syahadat selesai, ditugaskan untuk membunuh Uzza, langsung ditebas lehernya. Dalil yang ketiga, Abu Hurairah itu menangkap siapa? Jin ketika menangkap malam-malam tuh nyolong apa? Gandum di situ. Bisa dipahami ya? Jadi kalau malam jenengan ketemu jin, tolong kejar dia dan bunuh dia. Karena dia adalah musuh. Dalam surat Yasin tegas. Mereka itu apa? Inna syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Mereka adalah musuh yang nyata. Jadi jin itu yang sudah mengganggu manusia atau membersamai manusia, mereka adalah setan. Berarti mereka musuh. Jadi Pak, gak ada yang namanya khodam atau jin muslim yang mengikuti Anda, nggak ada. Bohong itu. Ustadz-ustadz mengatakan jenengan ini ada sedulur papat limo pancer, dusta itu. Nggak ada jin yang membantu manusia, nggak boleh. Jin muslim nggak ada yang bersama manusia. Semua jin yang membantu manusia mereka adalah jin fasik, jin munafik, jin kafir. Mereka harus diperangi. Kecuali yang nggak bisa diperangi adalah jin korin. Tapi jin korin nggak pernah nyuruh kita untuk membunuh, memukul, memaki, nggak pernah.
tapi mereka hanya untuk menunda-nunda ibadah. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, bisa berdiri buat saf seperti sholat, silakan monggo. Hati-hati kabelnya. Yuk taruh dulu semuanya, berdiri dulu semuanya. Saya yakin banyak yang punya utang ini. Banyak. Mau nggak sedekah malam? Sedekah malam mau ya? Ya bikin saf Bu, bikin saf. Bikin saf ya, saf. Saf buntut. Ya. Yang paling depan nggak boleh maju lagi, cukup di situ, cukup di situ. Nah, yang belakang silakan lencang setengah depan, berarti majuan lagi Bapak. Yang di depan diam saja, depan diam saja. Ibu maju lagi, setengah lencang depan. Ibu stop, yang depan stop, yang belakang agak maju. Yang belakang nggak maju. Nah, maju lagi setengah lencang depan. Bisa nggak setengah lencang depan? Ayo semuanya setengah lencang depan. Ditempelin. Cep. Nah, gini nih, lihat saya. Kalau lencang depan kan full. Kalau setengah lencang depan berarti, nah, mau nggak utangnya dilunaskan sama Allah? Sedekah masa pelit banget sih? Mau nggak sedekah? Bukan uang kok. Sedekah itu apapun. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Yuk, tangannya yang di belakang tempelkan di pundaknya orang yang di depan. Yuk, tempelin. Semuanya. Nah, makanya maju lagi, nggak apa-apa, Pak. Yuk. 1, 2, 3, yuk kita pijet-pijet niat sodako. Pijet-pijet dulu. Ini sodako. Pijet-pijet yang enak. Nah, pijet-pijet yang enak. Ayo yang ikhlas, yang ikhlas. Enak kan? Masya Allah, mantap. Dikasih hujan rintik-rintik Bapak dan Ibu. Yuk, kasih hujan rintik-rintik. Nah, kasih hujan rintik-rintik dulu. Masya Allah. Masuk Trans 7 nih nanti. Masya Allah ya. Luar biasa. Sekarang balik badan. Gantian. Pijet-pijet dulu. Meriah ini ya. Enak deh. Kasih hujan rintik-rintiknya. Masya Allah. Terus yang nyaman. Dah, balik badan lagi, langsung duduk. Enak ya? Setannya langsung lompat, ngantuknya hilang. Kan saya bilang tadi. Saya bilang apa tadi? Saya ini orang sakti. Tapi saya bukan ustadz. Saya itu trainer, jurus saya banyak. Saya bisa menguasai orang. Ya, ini belum lagi saya punya jurus lain lebih seru lagi nih, dibilang sampai subuh juga oke ini. Nah, gitu ya. Gini, Ibu. Saya izinkan saya berdiri biar lebih nyaman lagi. Sedikit aja berdiri, Bu. Dan Bapak, nanti malam sudah persiapan, saya kasih jurusnya nanti malam. Kalau mati lampu, hujan deras, tiba-tiba kita kebelet pipis. Nah, kalau mati lampu, ibu-ibu nggak boleh dianterin suaminya. Nah, anehnya di Indonesia, kalau takut sama setan jin, malah cah cilik suruh nganterin. Anak umur 5 tahun digandeng. Pertanyaan saya nanti kalau ada pocong, itu anak bisa apa? Gitu loh. Nah, sekarang gini, kalau mati lampu biasanya tangan kita ngapain ini? Ngidupin senter. Pas kucek-kucek mata jam 2:30 malam, tiba-tiba di depan pintu toilet kita ada pocong. Nah, apa yang jenengan lakukan tadi? Ingat ya ilmunya? Gimana caranya? Ditonjok, betul. Caranya gini, kucek-kucek dulu kok kayak pocong ya. Ternyata betul, lama-lama bener bersuara lagi Bapak dan Ibu. Nah, lebih mengerikan lagi. Kata Abu Asifah, mundur berarti syirik ini. Berarti saya harus maju. Udah bismillah maju aja. Set kalau mau didakwai, ya masyarul jin, makhluk jin, pergi atau saya bunuh kamu. Lah kok tetap ada di situ. Tiba-tiba jenengan ngambil apa? Barang, ngambil aja barang apapun aja. Ngambil tuh. Ancam lagi, kalau nggak pergi, saya pukul kamu. Berani ya Pak? Berani. Ternyata dia nggak geser, malah maju, culit satu. Jenengan gimana? Coba. Malah maju dia. Seperti biasa Bapak dan Ibu,
Kalau jenengan misalnya bijaksana, mungkin nggak dipukul, tapi cong-cong minggir cong, aku mau pipis, sudah geser aja Bu. Ibu akan mendapatkan pengalaman pertama memegang pocong. Nah, geser aja Pak seperti biasa. Seperti biasa, jenengan masuk ke kamar mandi. Caranya gimana? Masuk ke kamar mandi. Berdoa dulu. Gimana doanya? 1, 2, 3. Allahumma barik lana lu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, terus kaki kiri dulu. Setelah kaki kiri, jangan lupa kaki kanan kunci seperti biasa. Meskipun ibu nggak jadi pipis. Kenapa? Ya Allah, Ustaz, udah pipis di tengah jalan tadi, nggak apa-apa. Jadi pas ngancem jin tadi sok berani ya, maksud jin sambil ngewes, nggak apa-apa. Yang penting berani. Insya Allah berani ya. Baik, sekarang kita belajar tentang ada rukyahnya nggak ini? Ada ilmu rukyahnya nggak? Rukyah mandiri saja. Nggak usah rukyah masal. Kalau rukyah masal, toa nanti ada tukang somai nyimak kesurupan dia. Nah, belajar rukyah mandiri yuk. Nanti biar buat bekal ibu, biar nggak diganggu sama jin yang sering mimpi buruk, yang sering tindian Pak, rep-rep tahu ya? Rep-rep. Ya, baik. Caranya gimana? Nih caranya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu mengumpulkan kedua tangannya seperti orang berdoa. Betul Pak, seperti ayo coba semuanya diangkat. Nah, bacaannya apa sih Abu Asifah? Cuman 3 kul aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Gampang napa mboten? Gampang pol insya Allah. Nah, bacanya tapi ada syaratnya Bapak dan Ibu. Caranya gimana bacanya? Dengan suara yang agak keras. Jaher. Bisa ya? Agak keras aja kayak jenengan lagi ngomong. Terus setelah selesai ditiupkan ke tangannya. Setelah ditiupkan, diusapkan dari ubun-ubun dan seluruh kepala sampai ke wajah dan ke seluruh tubuh. Dimulai dari tubuh yang sebelah kanan sampai ke ujung kaki. Dilakukan sebelum tidur. Yuk kita praktek sama-sama ya. Tapi nanti dulu. Cara niupnya itu dengan cara an-nafatha atau sedikit percikan ludah. Coba latihan dulu. Sedikit, nggak boleh diludahin. Cuh gitu nggak boleh. Dikit saja. Diludahin dikit coba. Gitu. Nah coba diterawang di bawah lampu. Kalau mengkilat berarti berhasil. Kalau matanya minus nggak bawa kacamata, coba didekatkan di dekat hidung dicium. Nah kalau bau berhasil. Bisa ya? Yuk kita semuanya praktekin. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Yuk semuanya tangannya. Kita mulai dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rame-rame bareng-bareng biar barokah. Ingat ini baca Quran loh. Yuk rame-rame nggak apa-apa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiupkan. Lalu diusapkan dari kepala dulu ke depan, terus ke seluruh tubuh, mulai dari yang kanan, kiri, sampai ujung kaki. Ini dilakukan sebelum tidur. Ditambah apa yang perlu dilakukan? Sabda Nabi kita, membaca ayat kursi. Ayat kursinya juga dibaca Pak, nggak boleh dalam hati ya, disuarakan lirih. Yang penting telinga dengar. Terus baca surat Al-Mulk. Tapi kalau udah ngantuk cukup dengan rukyah mandiri atau dengan baca doa mau tidur, tuh gampang. Baca surat Al-Mulk juga nggak apa-apa. Untuk apa? Agar Allah tidak azab kita di alam kubur gitu ya. Insya Allah itu. Kurang lebihnya gimana? Kurang? Lanjut? Tuh kan lanjut dibilang. Sampai jam 10 deh dikit lagi. Saya punya banyak ilmu nih, biar sakti nih orang-orang sini nih. Ya, biar bisa menjawab dukun-dukun. Udah dikit aja ya, nambah 10 menit aja kan. Tadi kan kita telat 10 menit ya. Gini Bu, ciri-ciri
pengobatan yang dia adalah oknum dukun, ya. Mungkin dia ustadz asli karena memang butuh bayar cicilan motor atau mobil, dia jadi nyambi jadi dukun. Nah, dukun palsu. Jadi gini Bu dan Bapak, perhatikan baik-baik. Ciri-ciri dukun itu yang pertama, dia bisa melihat jin, bisa melihat sesuatu yang gaib, itu adalah dukun. Manusia itu nggak bisa melihat jin, sampai pun Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat jin, kecuali jinnya lagi bertasyakul atau menjelma yang minta didakwai. Tapi manusia boten pareng atau nggak bisa, itu bisa melihat jin, nggak bisa. Kenapa? Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Mereka bangsa jin bisa melihat kalian manusia dari suatu tempat yang kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita mengatakan, barang siapa, ini kata Imam Asy-Syafi'i loh, barang siapa yang bisa melihat jin, maka kesaksiannya atau perkataannya tertolak itu. Dan apa? Syahadatnya atau persaksiannya itu tertolak. Rudat syahadatahu. Jadi mereka itu bohong aja, ngaku-ngaku lihat jin, nggak bisa Pak. Kecuali dalam kondisi penampakan. Misal Pak, gerah nopo, sering pusing, oh ya di lambung Bapak ini ada ular naga, berbrand. Terus di sebelah kanannya ini apa? Ada nenek-nenek. Nah Bu, di sebelah kiri Ibu ada tuyul, makanya kakinya berat kan dikandali tuyul. Nah dia bisa mengaku lihat jin. Nah maka itu adalah orang-orang yang tanda kutip perlu untuk diruqyah, karena di dalam dirinya ada bangsa jinnya. Ingat, jin diambil dari kata aljan, aljan ya. Buka 3 tafsir Imam Ibnu Katsir, Qurtubi atau Imam Jalalain sama. Jin itu adalah aljan, makhluk yang tersembunyi, tidak dirasakan oleh 5 panca indera manusia, tidak bisa. Penglihatan, penciuman, pengecap, pendengaran dan peraba. Nah, terus kalau merinding itu gimana Bu Asifah? Kalau merinding nggak apa-apa, itu masih lumrah. Kalau sering ngelihat jin tapi yang lain nggak bisa lihat jin, perlu untuk mendatangkan atau perlu untuk diruqyah. Kalau istrinya ngamuan juga diruqyah. Kalau masih ngamuk lagi diruqyah, masih ngamuk lagi dirupiah, kasih uang langsung sembuh insya Allah gitu ya. Terus apa yang melekat di masyarakat kesyirikan? Cintaku terhalang weton. Tuh. Ya Pak, saya tahu itu. Misalnya Pak Budi, bukan Pak, anaknya Pak Budi namanya Tono. Tono mau nikah sama Tini. Tono itu Selasa Pahing. Tono malam Jumat Kliwon. Dihitung itu. Gunung Guntur Segoro Asad, Gunung Guntur Segoro Asad. Lualando Asad. Miskin kan kamu nanti. Jangan itu, nggak usah ya. Weton-weton itu semua dalam Islam, hari itu semuanya baik. Lihat iblis nggak ridho, nggak seneng jenengan masuk surga. Bu, 1 Muharram, tahu 1 Muharram? Di kampung-kampung biasanya ada yang apa? Merayakan kan dengan bawa oncor, obor, bersolawatan ya di jalan-jalan. Bagus, kenapa? Kita harus berbahagia. 1 Muharram itu adalah satu apa? 1 tahun barunya umat Islam. Tapi perhatikan, dukun mengatakan 1 Muharram adalah 1 syuro. Oh jangan nanti kalian kena bala. Loh, ini gimana? 1 Muharram itu nggak ada yang namanya bala, yang disebut sebagai 1 syuro. Nah, yang saya katakan tadi, kejawen wis ben kejawen, Islam ya Islam, jangan jadi Islam kejawen, jangan kejawen Islam-Islaman. Islam berdiri sendiri, nggak perlu dicampur-campuri. Itu cara Belanda untuk memisahkan kita dengan kebenaran. Jadi ada yang namanya Islam Minang, ada Islam Jawa, Islam Kalimantan. Nah, nanti kan kita kota-kota kan, padahal kita itu satu. Yang penting syahadat kita masih sama. Gimana syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang penting sholatnya masih 5 waktu. Al-Qur'annya masih berapa juz? 30 juz. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran kalian kurang, harusnya 40 juz. Kenapa? Karena malaikat Jibril masih menurunkan wahyu kepada Fatimah, anak Nabi, maka harusnya 40 juz. Maka mereka bukan Islam, karena Al-Quran kita hanya 30 juz pun samonten mawon ya, nggak boleh tambah-tambah itu. Terus yang ada di masyarakat selain weton, klakson-klakson di tempat gelap. Nah, banyak nih tempat-tempat gelap nih. Kalau enggak pas jalan sendiri, nun sewu, amit-amit, cabang bayi, bukan, amit-amit yang bau rekso, jangan. Itu meminta atau beristianah, meminta izin sama siapa? Bangsa jin, nggak boleh. Terus, biasanya kalau kita naik gunung, banyak mitos kan, nggak boleh kencing begini, begitu, nggak boleh bakar ini, enggak, itu ya, itu salah. Gunung itu adalah milik Anda, milik jenengan, milik manusia. Jin itu rumahnya sendiri, jin itu alamnya sendiri, bagaikan ikan dan
manusia. Mereka punya alam sendiri, bisa jadi rumahnya lebih bagus daripada rumah kita. Jadi begini, di dalam rumah manusia itu ada dua rumah jin. Yang pertama adalah di atap rumah kita. Itu ada jin muslim, tapi mereka nggak ganggu. Tapi jangan sepulang dari ini jangan ngeliatin ke atas, mana jinnya. Itu dalilnya sahih. Terus yang kedua, rumah setan jin itu di mana? Di toilet, kamar mandi. Tapi mereka juga nggak ganggu ya, memang jin fasik saja. Tahu nggak tempat yang paling horor dan angker di dunia? Mana? Segitiga Bermuda, kuburan Cina, enggak. Lawang Sewu, enggak. Bukan kamar mandi. Yang paling menyeramkan adalah rongga hidung bapak dan ibu nih. Ini paling serem. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Setiap malam setan jin tidur di sana. Tuh, yang biasa kesiangan sholat subuh, ini pak horor ini, ngapain jauh-jauh, ini ada jinnya nih, iya kan? Coba, itu ada jinnya tuh. Makanya sebelum tidur itu disunahkan untuk apa? Berwudu, di istinsyak itu ya, dibersihkan. Makanya coba angkat jari kelingkingnya, masukin ke hidungnya, kalau ada upilnya berarti wudunya nggak bersih itu. Banyak kan orang-orang wudunya nggak bersih. Nah maka ngaji itu ilmunya banyak pak. Pulang dari sini nanti besok sholat subuh diperbaiki apa wudunya. Jangan ke susu-susu. Apa bu ke susu-susu? Kecepatan tergesa-gesa. Nggak apa-apa ke susu daripada kesikut. Buru-buru nggak apa-apa daripada kesikut tuh. Gitu. Nah pelan-pelan aja dibersihin. Jangan cuman cuk gitu. Apalagi boros air nih bapak-bapak nih bu. Biasanya kalau lagi Jumatan itu kalau wudhu ini airnya digedein udah kayak mau bikin kolam renang. Wah, kalau wudhu itu kalau mandi jadi diirit-irit pak, ya nggak irit-irit banget tapi ya secukupnya. Nah insya Allah semoga yang sedikit ini bermanfaat, nanti bisa diterapkan juga. Jenengan nggak boleh takut sama jin. Nah gimana ya Abah Sifa kalau saya lewat di tempat angker, saya kan takut, katanya nggak boleh klakson. Silakan ditulis atau diingat-ingat doanya itu dengan membaca doa ini 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau enggak gimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu 3 kali. Insyaallah apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Kita di tempat itu sampai kita tinggalkan tempat itu tidak akan ada terjadi apa-apa. Itu jenengan sakti. Jadi kita sakti tanpa jimat. Apa sih jimat? Barang siji sing di rumah. Benar memang itu artinya filosofinya. Itu dari Sunan Kalijogo. Tapi yang barang siji yang di rumah itu adalah jimat kalimosodo. Kalimosodo itu apa Bapak dan Ibu? Kalimat syahadat. Artinya apa? Jenengan ditawari Indomie kek, ditawarin kerjaan kek, ditawarin apapun tawarin rumah. Terus tiba-tiba, ayolah masuk jadi Kristen aja. Enggak mau. Mending aku enggak kerja daripada aku masuk Kristen. Itu loh yang namanya barang siji yang di rumah. Sampai kita mati, yuk kita pertahankan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Jika ada benar mutlak dari Allah dan Rasulnya, kalau ada salah itu mutlak dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya doakan semoga ibu dan bapak semuanya istiqomah. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya Allah yang tertinggi tanpa hisab tanpa adab. Yuk kita semuanya saling mendoakan. Ibu juga dan bapak saya minta doanya. Semoga saya juga istiqomah. Saya muda, gampang tergelincir. Dan jenengan ini adalah harapan saya, salah satu aja dari jenengan atau banyak nanti masuk surga, tolong ingat saya ya, saling mengingat teman-teman kita yang ada di sini ya. Barakallahu fikum. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, sampai jumpa lagi. Matur nuwun sangat Bapak dan Ibu sudah mampu menerima saya, sudah mau menerima saya. Saya ini nol ilmunya. Monggo silakan istirahat kalau mau istirahat. Kalau mau tanya jawab ya monggo sampai jam 1. Ayo. Nah, silakan. Gimana ini San? Saya turun dulu apa gimana? Atau ada tanya jawab biasanya? Enggak. Gimana sudah? Saya kembalikan kepada MC Ustadz kita. Fadol. Monggo Ustaz. Dari sekian episode kayaknya baru ini dari awal yang baik kita semua. Amin.
Kemudian ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan donasi Palestina. Alhamdulillah pada malam hari ini Masjid Mutakhir berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 1.817.500. Semoga janji yang sedikit ini bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina sana yang sedang membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita semuanya. Kemudian kita menginformasikan juga untuk kajian Ahad sore insya Allah akan dibersamai oleh beliau Ustaz Eva. Saya dan Eva berdoa. Kemudian besok untuk subuh insya Allah Ustaz Abdul akan membersamai di Masjid Al-Aqsa di Daun. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bersama dengan juga bisa bersama ke di Daun. Insya Allah kalau dari sini berapa jam? Kurang lebih 5 menit kalau lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf karena sudah ditutup dalam majelis. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Kurang-kurangnya mohon maaf. Oke, matur nuwun. Saya terima kasih nih pun yang isi di sini. Semoga masyarakat terima saya. Pastinya itu. Insyaallah semoga bisa ketemu lagi. Kaki daga kamu suka bisa mampir lagi sih. Jing, Masalah seru ini warganya semuanya. Ada hubungannya sama yang sirik karena juga ansimat itu ada yang menaruh suatu semacam racun di dalam sapu